Jika fakta di lapangan masih terasa ada yang tersirat dan hilang dalam didik anak, semoga video ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Mari kita cermati kembali paradigma kita dalam mendidik anak waktu sebelumnya. Apakah ada yang perlu dirubah? Jika paradigma kita perlu dirubah, kita terapkan pendidikan yang memerdekakan. Bukankah kita ingat kata Ali bin Abi Thalib, jangan paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu karena mereka tidak terlahir di zamanmu. Hal tersebut ternyata benar. Salah satu contoh, dahulu kita masih bermain petak umpet. Anak zaman sekarang sudah bermain dengan teknologi dan lain-lain. Selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan konsep pendidikan yang memerdekakan, memiliki akar filosofi yang kuat, dengan salah satu kontributor utamanya adalah Ki Hajar Dewantara, yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, pendiri Taman Siswa. Filosofi ini menekankan pada pentingnya memberdayakan individu, memberikan kebebasan dalam belajar, dan menghargai keunikan setiap peserta didik. Hal tersebut memiliki karakteristik lingkungan belajar yang memerdekakan, yang ada unsur kebebasan. Lingkungan belajar yang memerdekakan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bereksplorasi, berekspresi, dan mengembangkan minat serta bakat mereka tanpa batasan yang tidak perlu. Dan juga ada unsur penghargaan terhadap keberagaman. Lingkungan belajar yang memerdekakan menghargai keberagaman dalam segala bentuknya, baik itu keberagaman budaya, bahasa, kepercayaan maupun kemampuan, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihormati. Apakah Bapak Ibu ingat teori tabula rasa? Salah satu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah anak itu bukan tabula rasa. Pada dasar pemikiran ini, KHD mengibaratkan anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Itu juga ditulis dalam dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara 1936. Dengan kata lain, anak tidak bisa dipaksakan menjadi sesuatu sesuai kehendak orang dewasa, karena bisa jadi anak memiliki potensi lain yang dapat dikembangkan, yang akan menjadi kembangan dirinya, bahkan banyak orang, sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Namun perlu juga diperhatikan tentang pusat pendidikan anak. Ada 3 pusat pendidikan bagi anak. Yang pertama, sekolah. Kita semua tahu bahwa sekolah itu lembaga pendidikan formal untuk anak-anak sebagai pendidik atau orang tua, namun perlu melakukan komunikasi positif dengan pihak sekolah ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah keluarga. Kita perlu menuntun anak-anak selama berada bersama keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kita perlu menjaga, mengkontrol pergaulan di lingkungan sekitar masyarakat. Berikan hak anak untuk memilih lingkungan belajarnya, akan tetapi tetap dengan pendampingan, kontrol kita sebagai orang dewasa. Dari ketiga itu, perlu sinergitas agar mencapai tujuan, dan suatu hal yang terpenting, beri kebebasan untuk belajar agar selamat dan bahagia.